pagi anak-anak. Pagi Ibu cantik. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Siap belajar kok? Siap belajar. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta sekolah pimpin doa. Berdoa atau? Belum Ibu. Nanti terus pimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jitro. Ketua kelas apa Ibu mau Jitro? Ada semua kok Jitro? Baby tidak ada Ibu. Kenapa Feby ya? Dia tidak ada keterangan Ibu. Berarti apa ya? Panggilan. Oke. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Bersama. Oke, baik. Hari ini kita mulai dengan materi baru yaitu pencemaran lingkungan air. Ada penghapus kok? Menghapus kelas sekarang betul. Ada di sini. Ada Ibu. Oh, Oh. jadi 8 rumah ya. Terima kasih Jitro dan Alex sudah menjadi gambar. Jadi siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan apa ini? Pencemaran lingkungan. Itu Maksudnya pencemaran tidak dapat berfungsi dengan baik, Bu. Iya betul. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan masuknya suatu zat atau benda lain ke dalam air sehingga menyebabkan air itu menyebabkan kualitas air rendah dan tidak bisa digunakan lagi sesuai dengan kegunaannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama
peserta didik mampu menjelaskan penyebab peristiwa pencemaran air. Yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis dampak dan upaya penanggulangan pencemaran air. Nah, pencemaran lingkungan air itu merupakan masuknya suatu zat atau benda lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air itu menurun dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Jitro, bisa ulang lagi yang Ibu sudah sampaikan? Ibu, pencemaran air itu maksudnya zat lain atau benda lain di dalam air sehingga itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya itu. Betul. Jadi faktor penyebab dan dampak pencemaran air itu ada banyak faktor yang menyebabkan air itu tercemar. Faktor utamanya itu adalah sampah dan limbah. Adapun jenis-jenis pencemaran air akibat aktivitas manusia, contohnya itu yang pertama itu pencemaran limbah rumah tangga. Nah ini adalah contoh penyebab pencemaran limbah rumah tangga. Nah, pencemaran limbah rumah tangga ini contohnya itu seperti sisa-sisa makanan di rumah, terus sampah-sampah yang di pasar, di sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pencemaran limbah industri. Nah, pada gambar ini coba kalian lihat, ini adalah gambar pencemaran limbah industri. Nah, pencemaran limbah industri ini merupakan faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak yang membuang langsung limbahnya ke dalam air. Contohnya itu pabrik tahu yang ada di Pohon Duri. Nah, di situ limbahnya itu langsung dibuang ke kali sehingga menyebabkan air itu tercemar dan keruh kan? Iya. Keruh itu yang kotor, Ibu? Iya, betul. Yang berikut itu pencemaran limbah pertanian. Pencemaran limbah pertanian itu contohnya itu pupuk kimia dan pestisida. Nah, kalau di saat hujan itu otomatis hujan akan membawa sisa dari pupuk dan pestisida itu ke kali sehingga menyebabkan air itu tercemar dan kotor. Yang berikut itu pencemaran limbah peternakan dan limbah perikanan. Nah, Perikanan sapi. Iya, perikanan. Contohnya itu kotoran sapi yang dibawa ke kali atau ke sungai. Itu pencemaran akibat sampah. Nah, pencemaran akibat sampah ini merupakan salah satu faktor besar yang menyebabkan pencemaran air. Contohnya itu sampah yang ada di pantai sampah itu juga dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, bagaimana dampak pencemarannya? Nah, dampak pencemarannya itu yang pertama itu kerusakan ekosistem air. Nah, kerusakan ekosistem air ini merupakan salah satu faktor besar yang menyebabkan pencemaran air. Yang berikut itu bencana banjir dan tanah longsor. Bencana banjir dan tanah longsor juga merupakan salah satu dampak yang menyebabkan air itu tercemar. Yang berikut biota air mati. Nah, kalau biota air mati itu juga merupakan salah satu faktor pencemaran lingkungan air. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangan pencemaran air itu yang pertama itu menggunakan air bersih seperlunya. Berarti kita harus menghemat ya, kalau di saat pencemaran air kita harus menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang paham materi yang sudah Ibu sampaikan?
sama sisa makanan rumah gitu tuh ibu. Pokoknya penanggulangannya gimana? Ya kalau sampah di rumah kan bisa didaur ulang kembali kan. Misalnya ke makanan gitu kan bau lagi. Kalau kalau sampah makanan itu bisa dibuat. Misalnya ibu ke ini apa nih ibu? Nih sisa makanan kalau di rumah itu kan tidak terlalu banyak kok ibu. Tapi kayak di restoran itu bisa kasih hewan, kasih anjing, makan, babi. Ya itu juga kalau ada yang mau untuk ambil sisa-sisa makanan. iya ibu, kalau tidak ada ya gitu. Kalau tidak ada yang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Ada yang bertanya lagi? Kasih dulu. Ibu, kalau kotoran sapi itu apakah bisa menyebabkan kematian ikan kalau seandainya? Ya, karena kotoran sapi itu banyak mengandung pupuk kimia, sehingga bisa menyebabkan ikan iya. Iya, ibu bilang ibu pencemaran perikanan bukan. Pelajaran pada siang hari ini, ibu minta satu orang untuk menyimpulkan kembali materi yang sudah ibu sampaikan. Saya sih. Orang lain saja, jangan Citro jawab dari tadi. Jesse. Lebih baik saya akan menyusun pembelajaran hari ini, yaitu pencemaran air, di mana pencemaran air ini merupakan ketika terjadi atau pencemaran itu masuknya zat atau benda lain ke dalam air itu yang dapat Menurunkan kualitas. kualitas air yang spek dan tidak dapat bernafas sebagaimana mestinya lagi. Dan dalam pencemaran air ini ada pencemaran limbah industri, sampah, pencemaran limbah pertanian, limbah Industri. perikanan, dan lain-lain sebagainya. Itu saja Ibu. Oke, terima kasih Jesse. Jadi yang sudah disampaikan Jesse itu sangat betul. Jadi Ibu minta kalian mengerjakan tugas untuk dikumpulkan minggu depan karena hari ini tidak ada diskusi. Jadi Ibu minta kalian menulis tugas yang Ibu akan bacakan. Sudah ibu. Di halaman 1. Di halaman 24. Oke, ibu nanti suara buku masing-masing ibu. Ya, nanti ingat minggu depan kumpul tugas. Ya, Ibu tunggu di ruang. Ya Ibu. Jam berapa ibu? Sesuai jam mata pelajaran. Jam 9 Ibu. Jam 7 ibu. Ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ibu cek kembali daftar hadir. Ayo semua Ibu. Oke, bisa daftar. Hanya Baby saja. Ibu minta satu orang untuk keluar. Dan kita mengakhiri pelajaran kita. Saya sedikit lagi. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Jesse. Terima kasih Jesse. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya ibu. Ya, Ibu. Kunci jawaban. Ibu sampai. Sampai ibu. Jangan buang sampah sembarangan ibu. Kita baru ada sekolah aja. Ayo ibu lupa. Ibu ini sampah ini.
Selamat siang anak-anak.